Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Fiki Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini, tentang berita bola terkini, dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go guys. Shin Tae-yong benar-benar berhasil membuat kita sebagai supporter timnas mengubah pola pikir bahwa Indonesia memang sudah seharusnya mengejar Asia. Lawan kita tuh bukan lagi Kamboja, Laos, ataupun Timor Leste. Perubahan pola pikir ini adalah bagian dari proses. Juara Piala AFF 2024 Mindset semalam bakal beda dengan yang terjadi pada 2013. Di mana para pemain di 2013 dieksploitasi betul. Tampil di televisi sampai mengikuti tur Nusantara, yang jersinya itu-itu aja. Walau semalam juara, masih ada kok kritik buat tim U19 ini. Artinya, kita sadar bahwa untuk juara di kelompok umur, itu tuh bonus aja. Yang penting itu, pembinaannya jalan sampai ke tim senior, mainnya bener dan punya filosofi yang sama. Yang jadi pertanyaan itu, kenapa kita jago di kelompok umur tapi jelek di tim senior? Tenang, karena ini juga yang terjadi sama Ghana dan Nigeria. Nigeria juara 5 kali Piala Dunia U17, sementara Ghana 2 kali. Tapi kan nggak ada dari mereka yang juara Piala Dunia di tingkat senior. Bisa jadi karena mereka ini all in di kelompok umur, sementara negara lain santai-santai aja. Kalau kalah ya udah, namanya juga kelompok umur. Ini waktunya untuk pembinaan pemain. Baru deh beneran serius waktu udah naik ke tim senior. Misalnya, Inggris tuh juara 11 kali di Euro U19. Tapi di tim seniornya mereka nggak pernah juara. Karena pada akhirnya yang bakal diomongin itu adalah prestasi di tim senior. Jadi ya juaranya Indonesia di Piala AFF U19 ini merupakan bagian dari proses. Agar timnas senior kita bisa jauh lebih baik lagi dan terus menorehkan sejarah. Shin Tae-yong benar-benar berhasil yang membuat kita disampaikan oleh sebagai Bang supporter. teman-teman ya. Pak. Gimana nih mengenai Martin Paes nih, Pak? Oh, Martin Paes ya. Nah, ini perlu saya sampaikan nih informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi gini, Martin Paes ini kemarin dia ini ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun. Dan menurut regulasi FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara. Tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda. Dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya, tapi kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS namanya. Ini Badan Arbitrase Olahraga nih. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kemarin Martin Paes kita masukkan dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi Martin Paes sangat pengen menjadi warga Indonesia dan membela timnas kita. Jadi setelah kita jadikan dia warga negara Indonesia, kita punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia nggak WNI, kita nggak punya hak. Makanya di WNI-kan dulu Paes ini. Setelah itu baru kita ke CAS. Semoga nanti celahnya itu kenapa Katanya juga di tanggal 15 Agustus ada sidang, tapi bukan sidang CAS, sidang FIFA kayaknya teman-teman. Itu kita cari tahu informasi lebih lengkapnya. PSSI sekarang punya cara untuk melindungi pemain timnas dari bulian netizen. Ada langkah-langkah khusus yang udah disiapkan cuy. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI mengatakan pihaknya sangat serius dalam melindungi pemain timnas dari bulian netizen. Pak Arya bilang PSSI akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan sosial media Meta sebagai pemilik dari Facebook dan juga Instagram dan juga sosial media yang lain tentunya. Dan ini feeling gua, kedepannya netizen-netizen yang suka bully pemain timnas ini akan mudah untuk dilacak cuy. Karena yang melacak langsung dari platform sosial media itu sendiri. Tapi sekarang gue belum tahu kalau kalian berhasil dilacak, sanksi apa yang akan didapatkan cuy. Dan gue saranin kalian netizen yang suka menghujat itu jangan buru-buru tobat, karena gue masih pengen lihat orang yang ngebully pemain timnas bakal diapain sama PSSI. Jadi buat yang paham mending stop hujat pemain timnas mulai dari sekarang. Tapi buat orang yang suka menghujat, mending kalian sering-sering spam hujatan ke akun sosial media pemain timnas sekarang, biar mereka pihak Meta atau PSSI gampang ngelacak kalian. Aduh, parah. Statement dari bapaknya Arkan Kakak. Dan pada intinya kayak gini statementnya, bahwasanya dia itu masih umur 16 tahun. Jangan terlalu banyak hujat karena dia itu butuh proses. 16 tahun tidak nyampe 17 tahun.
Maka dari itu buat teman-teman yang kemarin yang menghujat Arkan Kakak mainnya kayak gini, kayak gitu, stop lah. Karena dia masih belum nyampe 18 tahun. Dan bapaknya ini juga memberi alasan kenapa Arkan Kakak bisa main seperti itu. Ya dikarenakan terlalu banyak orang-orang yang menghujat dia. Makanya mentalitasnya itu kena. Ketika bermain dia tidak sepede, dia tidak yakin dengan dirinya. Ketika dia mau melangkah atau mau ngepres, itu takutnya ada yang salah. Maka dari itu buat teman-teman, stop untuk menghujat Arkan Kakak meskipun mainnya seperti itu. Itu bocah masih 16 tahun. Ya, dia juga ada statement dia masih sakit hati terhadap Coach karena statement dari Coach itu ketika Piala Dunia U17 biasanya itu setelah menciptakan gol itu langsung diambil. Kalau menurut Coach itu joget-joget. Makanya dari itu sampai sekarang bapaknya Arkan Kakak ini itu masih masih dendam terhadap Coach. Gimana menurut kalian? Berhentilah untuk ngejudge. Ya jadi alasan dari Bapak Arkan Kakak kenapa Arkan mainnya jelek itu karena netizen sering menghujat ya, sampai mainnya sampai sejelek gitu. Saya pikir ya itulah harus ada yang namanya pembaruan mindset, pola pikir dari pelatih juga seperti Coach Sintayong yang benar-benar itu mindset, pola pikir para pemain itu benar-benar dirubah. Yang kita sama-sama tahu Coach Sintayong mengatakan bahwa ini para pemain mempunyai mental, pola pikir yang ketika melawan tim-tim besar mereka udah takut duluan. Mereka sudah berpikir nggak apa-apa kalau kalah sudah biasa karena yang kita lawan tim kuat. Mindset, pola pikir yang seperti itu, ya itu hanya gara-gara cara berpikir loh bisa mempengaruhi permainan. Hanya gara-gara asumsi terhadap tim-tim besar seperti itu yang membuat mereka sampai mental mereka tidak mau mempunyai fighting spirit yang kuat. Makanya itu dirombak benar-benar habis sama Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir. Demikian dulu juga dengan hal-hal mengenai komentar-komentar negatif netizen terhadap diri para pemain, ya. Itu pola pikirnya harus dirubah. Jangan sampai ini dikatakan bahwa menjadi alasan sebenarnya. Nggak usah, makanya kalau nggak mau, kalau memang tahu dirinya itu terpengaruh dengan perkataan netizen, jangan main sosial media dulu sebelum pertandingan. Jika tidak mau terganggu konsentrasi dan cara bermain, ya. Jangan baca sosial media. Fokus saja dengan tujuan, fokus saja dalam pertandingan. Nggak usah. Berarti mentalnya masih sangat-sangat belum matang, teman-teman, ya. Yang bikin gue gedeg itu si Kakak yang cetak gol. Di Liga Inggris atau Liga modern lah. Ini mungkin kalau kita ketinggalan lawan tim yang kita bisa lawan, kita cetak gol seri, kita ambil bola langsung kick off untuk incer gol kedua. Ya. Kecuali lawan kita jauh lebih bagus, kita tim kecil, kita ulur waktu, ya kan? Yeah. Kita ulur waktu biar skor seri. Kita ini bisa ngelawan Panama. Peluang untuk dapat 3 poin itu lawan Panama. Si Kakak cetak gol joget-joget dong. Wah, gue bener-bener gedeg banget. Itu gue curahkan kegedakan gue di DPI, di IG gue, di Twitter, bahwa lu buat apa joget-joget gitu? Buat TikTok, tim lu itu belum unggul. Beda kalau tim lu unggul. Ya. Ini masih seri. Harusnya lu ambil bola langsung kick off. Kenapa? Karena lawannya sepadan. Dan kita butuh 3 poin. Peluang kita untuk cari gol itu di sini 3 poin lawan Panama. Lawan Maroko jauh lebih berat. Karena mereka lebih bagus. Yang bikin gue gedeg itu si Kakak yang cetak gol. Saat Kakak cetak gol, para pemain lain langsung mengambil bola untuk cepat-cepat kick off. Untuk ya tidak memperlambat waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Tapi mungkin karena terlalu senang mencetak gol padahal skornya masih seri, goyang-goyang itu mungkin yang bikin Coach Justin dan netizen sampai hari ini marah kepada Kakak, teman-teman, ya. Aduh. Breaking news guys, ini dia pelatih dan skuad yang akan diturunkan untuk Piala AFF 2024.
sebelum gue lanjut, bantu gue dulu hilangin tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow kan gue, sikat. Ya, jadi udah diputuskan guys. Pak Erick Thohir menunjuk Sintayong tetap menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dan Sintayong juga sudah memilih tim mana yang akan diturunkan nanti, yaitu ini dia, skuad SEA Games 2023 yang mendapatkan emas. Sananta ada ya. Beritanya dari okezone.com. Jadi Sintayong sudah memilih timnas SEA Games kemarin yang akan diturunkan nanti di Piala AFF akhir tahun nanti, yang akan bergulir dari bulan November hingga Desember 2024. Ya, skuad SEA Games 2023 kemarin memang terdiri juga dari beberapa pemain yang ada di skuad senior seperti Anandwari, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, dan beberapa pemain lainnya. Jadi kemungkinan besar akan ada penyesuaian lagi, akan ada beberapa pemain yang masuk untuk menggantikan posisi mereka. Karena skuad yang akan diturunkan untuk kualifikasi Piala Dunia tidak akan diturunkan untuk memperkuat tim Piala AFF. Ya. Menurut kalian siapa guys nama-nama yang layak untuk masuk tim di Piala AFF 2024? Komentar. Oke teman-teman, jadi baiknya Coach Sintayong akan memimpin, akan memberikan instruksi dalam taktikal di Piala AFF U23 nanti ya. Semoga kita bisa juga mendapatkan hasil yang terbaik. Terus-menerus Indonesia mencetak prestasi dan ya bisa jadi menjadi Raja ASEAN teman-teman ya. Saya percaya perkembangan bola timnas Indonesia itu benar-benar menuju kepada progres yang lebih baik, semakin hari semakin lebih baik, dengan adanya kepemimpinan yang benar-benar paham tentang struktur bagaimana bisa membangun sepak bola seperti Pak Erick Thohir yang punya banyak pengalaman. Itu kita bisa optimis dengan sepak bola Indonesia. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.